menerima pujian dan penyembahan kami. Dan juga saat ini kami memohon, berbicaralah kepada setiap kami, supaya kami boleh mendengar firman Tuhan. Kami dituntun oleh firman Tuhan. Tuhan, kami teringat akan saudara-saudara kami yang tidak bersama kami, juga yang rindu bersama kami tetapi karena kondisi kesehatannya. Kami berdoa biarlah Tuhan sendiri menolong mereka. Khususnya teringat akan Pak James Hayat bersama dengan Ibu Margareta. Dia begitu rindu bersama kami beribadah Tuhan, tetapi karena kondisi kesehatannya, kelemahan tubuhnya, kami memohon, peliharalah dia, tolonglah dia, hadirlah di dalam keadaan dia saat ini Tuhan, supaya Engkau menjadi kekuatan di dalam kehidupannya. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesaksian yang boleh diberikan oleh Kowisyong tadi. Kami memohon, jamahlah akan anakmu John Korn saat ini, sekalipun dia sedang terbaring untuk pemulihan, tetapi Tuhan, kami rindu mujizat-Mu terjadi, supaya sungguh keluarganya dan dia boleh mengalami Engkau hidup. Tuhan, Engkau menolong dia tepat pada waktunya, dan Engkau masih memberi dia kesempatan. Dan jika Engkau memberikan dia kehidupan, biarlah Tuhan dia menjadi saksi-Mu, karena tidak ada yang mustahil buat Tuhan jika saat ini bekerja dan menolong dia. Tuhan, kami juga mengucap syukur Engkau menolong akan keluarga Henry, di mana pada waktu yang lalu Engkau memanggil pulang ayahnya, Bapak Wilopo. Tuhan, hiburkanlah keluarga ini, berikan dia kekuatan, juga saat Henry mendampingi keluarga besarnya, supaya dipakai oleh Tuhan menjadi berkat. Tuhan, kami percaya jika nanti hari Rabu pun dia kembali ke Atlanta, tangan kasih-Mu yang kuat akan memelihara dia, sehingga dia boleh sampai di rumah, bertemu dengan keluarga di sini dengan selamat. Kami teringat juga akan Ajing Tuhan, yang saat ini ada di Hong Kong dan juga akan ke Indonesia. Tuhan, kami memohon, peliharalah dia, jauhkanlah dia dari segala mara bahaya, dan agar hidupnya ada di dalam tangan Tuhan yang kuat yang memegang dia. Juga berkati dan peliharalah juga akan Lloyd, karena kami percaya dia tidak sendiri. Roh-Mu yang kudus bersama dengan dia dimanapun dia berada. Tuhan, kami teringat akan saudara kami Licing. Tuhan, biarlah tangan kasih-Mu juga yang kuat itu memelihara dia. Tuhan, kami memohon, jamahlah, sembuhkanlah dia. Sekalipun Tuhan, dokter tidak mempunyai kemampuan untuk mengobati dia, tetapi Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Engkau sanggup menolong dia, Engkau sanggup menyembuhkannya. Itulah permohonan kami. Teringat juga akan anakmu Foni. Kami juga percaya Engkau tidak pernah meninggalkan Foni sendiri. Tuhan, mengucap syukur untuk Baby Lia, yang dia terus boleh bertumbuh hari demi hari, dan kedua orang tuanya boleh belajar bagaimana mengandalkan Engkau dalam hidupnya. Dan biarlah dia menjadi tanda akan kasih dan mujizat Tuhan yang terjadi dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, kami rindu mendengar firman-Mu, berbicaralah, karena kami rindu untuk mendengar. Haleluya, amin. Saudara dikasih Tuhan, minggu yang lalu kita retret di Destin, dan pada hari Minggu dalam ibadah yang memimpin pada hari Sabtu ya, yang memimpin ayat-ayat ini dibacakan adalah William. Saudara, ada yang sangat menarik pada waktu firman Tuhan yang kita baca tadi itu dibahas, dan William mengajak kita berpikir tentang ayat 44 dan 45. Tadi kita sudah membaca 44, yaitu dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu
Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Nah, yang sangat menarik adalah waktu itu William bertanya, ayat ini bisa diterapkan nggak sekarang? Gimana, saudara? Bisa nggak? Kalau kita sebagai gereja Tuhan, sebagai satu kesatuan jemaat, lalu kita diminta, ayo semua harta kita, rumah kita semua, mobil kita dijual, lalu saling dibagikan supaya kita semuanya bisa sama rata, sama rasa. Bisa nggak itu dilakukan? Menurut saudara bisa nggak dilakukan? Sama pada waktu dia bertanya, semua orang juga diam waktu itu. Tidak ada yang berani jawab. Bisa nggak ayat ini diterapkan, saudara? Kalau nggak bisa, saudara, kalau begitu firman Tuhan itu udah berlaku sepanjang zaman ya. Ada yang bisa, ada yang tidak. Oh, tergantung kita. Kalau pertanyaannya bisa nggak ayat ini dijalankan sekarang? Bisa. Kalau mau, ya kan? Nah, kalau nggak mau ya nggak bisa, pasti kan? Iya. Tapi relevan nggak, saudara? Mungkin yang saudara punya cuma rumah satu atau belum punya rumah mengatakan, oh bisa ini pasti Pak. Tapi yang rumahnya banyak gimana? Yang hartanya banyak, nanti dulu mesti dibagi-bagi. Kok kayaknya ayat ini seperti jemaat Tuhan itu seperti jadi komunis ya? Ayo dibagi sehingga nggak ada yang kaya dan ada yang miskin, sama rasa, sama rata. Wah, begitu. Nah ini pergumulan, saudara. Kalau memang firman Tuhan tidak bisa diterapkan, lalu firman Tuhan itu untuk apa? Itu sudah buku sejarah saja. Nah, ini masalahnya. Oleh sebab itu, saya ingin mengajak saudara mempelajari firman Tuhan ini. Saudara, saya baca sekali lagi ya. Orang-orang yang menerima perkataannya, perkataan rasul-rasul itu yang dipenuhi Roh Kudus itu, memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Wah, orang percaya yang nambah 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, yaitu orang-orang percaya tadi. Sedangkan rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Jangan ditafsir macam-macam ya ayat ini. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dan dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecah-mecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah, mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Saudara, saya mengajak saudara membaca, mengingat kembali latar belakangnya, yaitu pada hari Paskah yang pertama, saudara, semua orang, termasuk murid-murid Yesus yang disebut rasul, itu mereka ketakutan. Mereka bersembunyi, ada yang sendiri, ada yang kelompok, ada yang pulang kampung, dan yang tidak sempat pulang kampung mereka kumpul beberapa orang di ruangan-ruangan yang tersembunyi yang mereka kunci. Itu rasul-rasul dan juga orang-orang yang mengikut Yesus, orang banyak. Mereka takut sekali. Mengapa? Sebab di luar itu sudah timbul gosip, isu, berita bahwa Yesus itu tidak bangkit. Mayatnya dicuri oleh murid-muridnya. Dan sekarang para tentara dan para penguasa sedang mencari
Jadi saudara, coba kalau saudara sebagai murid Yesus pada waktu itu, ya toh, diisukan bahwa murid Yesuslah yang mencuri mayat Yesus. Dan itu masalah besar, bukan seperti sekarang. Sebab Yesus itu disalibkan sebagai penjahat besar. Yesus itu disalibkan karena dia dianggap musuh dari semua orang waktu itu. Termasuk pemerintah, termasuk pemimpin-pemimpin agama, termasuk orang-orang Yahudi yang beragama. Dianggap bahwa Yesus ini pemimpin sekte baru yang harus dilenyapkan, dihapus. Jadi murid-muridnya dan orang yang percaya itu ketakutan, mereka bersembunyi. Nah saudara, pada hari Pentakosta, pada waktu murid-murid pertama kali dipenuhi dengan Roh Kudus, maka mereka itu ketika mereka berdoa, mereka keluar dari tempat mereka berdoa. Mereka begitu berani menyaksikan kebenaran yang mereka alami. Sebelumnya mereka begitu takut, walaupun pada waktu mereka mengalami Yesus bangkit, mereka bertatap muka, mereka mengalami, mereka ketemu, disuruh pegang, diajak makan bersama, diajak berjalan bersama. Mereka mengalami sungguh-sungguh, tetapi mereka masih dibelenggu dengan ketakutan luar biasa. Saudara bisa bayangkan seandainya kadang-kadang orang mengatakan begini, wah, aku mau memberitakan Tuhan yang bangkit. Aku mau memberitakan Tuhan yang menang. Kalau perlu aku rela mati demi Tuhan yang bangkit. Seandainya aku bisa bertemu langsung, tatap muka langsung, pegang langsung, bahwa betul-betul Tuhan itu ada, Tuhan itu bangkit, Tuhan itu menang, Tuhan itu menyelamatkan aku. Kalau aku mengalami seperti itu, waduh, kalau perlu aku mati buat dia mau. Kalau perlu aku ini menyerahkan nyawaku, mau. Tapi sekarang ini kan aku nggak pernah ketemu langsung tatap muka. Saudara, belum tentu. Kalau kita ngalami langsung, kita tatap muka langsung, betul-betul kita berani menjadi pemberita Injil, menyaksikan bahwa Yesus itu betul-betul Tuhan. Dia adalah Mesias yang bangkit. Mengapa? Sebab murid-muridnya yang sungguh mengalami bahwa dia bangkit, itu pun mereka masih sembunyi. Mereka takut. Mereka masih menjaga keselamatan diri mereka sendiri. Mereka masih dibelenggu dengan kekhawatiran, ketakutan. Itu latar belakangnya, saudara. Mereka takut dengan hidup mereka sendiri. Mereka takut diancam. Mereka takut kehilangan masa depan. Nah, ketika Tuhan mencurahkan Roh Kudus, mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka keluar dari tempat-tempat persembunyian mereka. Mereka menyaksikan apa yang mereka alami. Ketika mereka dulu takut, mereka tidak berani bersaksi apapun. Keselamatan yang mereka alami, Yesus yang sungguh bangkit, khusus untuk pribadi diri sendiri. Tapi ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, maka Roh Kudus itulah yang menggerakkan mereka untuk keluar dan bersaksi. Itu luar biasa. Dan apa yang terjadi ketika rasul-rasul berani keluar? Sekalipun risikonya besar, menghadapi ancaman yang besar, orang-orang percaya kepada Yesus keluar satu persatu. Mereka berkumpul untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh rasul-rasul. Begitu rasul-rasul begitu beraninya memberitakan firman Tuhan, tidak disembunyikan lagi. Akibatnya orang-orang percaya itu menjadi nongol kembali. Orang-orang yang dulu banyak mengikuti Yesus. Dan di antara mereka juga mengalami Yesus bangkit. Mereka berani keluar menunjukkan diri mereka. Ini latar belakangnya, saudara. Dan apa yang terjadi? Mereka disebutkan bertekun dalam ajaran rasul-rasul. Itulah ciri jemaat yang pertama. Jemaat yang pertama, saudara, ketika mereka berkumpul, sekalipun ada ancaman, tapi mereka bukan cuma sekedar kumpul-kumpul. Kalau kita baca ya,
Bagaimana praktek jemaat pertama? Coba kita lihat. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Kita lihat ada 3 hal yang penting. Yang pertama, ketika mereka bertekun, berkumpul, yaitu mereka berkumpul untuk mendengarkan pengajaran rasul-rasul, yaitu mendengarkan firman Tuhan. Itulah ibadah. Ibadah yang sesungguhnya, saudara, sentralnya, pusatnya itu adalah pada firman Tuhan, bukan pada kumpul-kumpulnya. Itu yang membedakan, ya, ibadah dengan arisan. Arisan juga kumpul-kumpul. Tetapi yang membedakan apa? Yang membedakan adalah di saat berkumpul itu firman Tuhan dibicarakan. Jadi kalau orang pergi ke gerejanya sekedar berkumpul saja, kepingin ketemu teman, kepingin wah senang bersosialita, itu bukan gereja. Jadi betapa salahnya kalau orang pergi ke gereja hanya kepingin nanti hari Minggu ketemu si A, si B, si C, waduh senang. Nggak salah ketemu, nggak salah. Tetapi kalau ketemu hanya untuk itu saja, keliru. Sebab tujuan pergi ke gereja adalah agar supaya kita bersama-sama mempelajari firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, mendapatkan kebenaran dari firman Tuhan sendiri. Itu penting. Jadi kalau orang pergi ke gereja, lagi khotbah, udah aku tak keluar saja misalkan. Ya buang waktu untuk apa? Membuang waktu percuma. Iya kan? Begitu. Karena inti untuk datang pergi ke gereja adalah mendengar firman Tuhan. Itu jemaat pertama itu begitu. Mendengar firman Tuhan yang pertama. Yang kedua disebutkan mereka berkumpul untuk berdoa. Berdoa, saudara. Nah, saudara, berdoa, bagaimana kita bisa mendoakan seseorang? Di saat kita berdoa, saudara, kita pasti harus mengenal di dalam persekutuan itu ada suatu interaksi hati. Bukan cuma sekedar, ya sudahlah, rutin selalu berdoa, tetapi apakah kita terpanggil di saat saya mendoakan seseorang, saya mesti tahu kondisi orang itu. Itu makna persekutuan, saudara, yang tidak tergantikan. Bisa nggak persekutuan itu firman Tuhan diberitakan, ya pakai layar aja lalu di setel aja si pengkhotbah yang terkenal suruh berkhotbah, kan sama kan? Kalau saudara kebaktian di sini, itu si pengkhotbahnya pendeta Brian Wright itu kadang khotbah di sanctuary, tapi ada yang duduknya di sana di activity center, ada yang di hallway, ada yang di mungkin nggak cukup tempatnya, ada yang di chapel dan sebagainya. Yang dilihat bukan si pendetanya, tapi sudah di layarnya. Bahkan ada gereja tertentu sekarang ini pendetanya itu khotbah di sini, tetapi itu bisa dipancarkan banyak sekali di Gwinnett. Ada yang di ditonton dan sebagainya. Yang dilihat kan di layar itu. Bisa nggak gereja digantikan seperti itu? Kalau gereja hanya melihat pemberitaan firman saja, bisa. Tetapi interaksi, ya, antar jemaat untuk saling mengasihi, untuk saling memperhatikan, untuk saling mendukung, itu nggak terjadi. Itu tidak bedanya seperti bioskop. Nah, saudara, ketika tadi komisium memberi kesaksian, ada handyman-nya, John Korn gitu, yang jatuh, pingsan, mungkin heart attack dan sebagainya. Ada waktu komisium menceritakan begitu, saya ikut merasakan, dan saya merasakan, aduh luar biasa. Pada waktu yang tepat, seandainya lewat 10 menit saja, mungkin John Korn tidak tertolong.
Pada waktu Nora pernah menceritakan bagaimana Bill dulu juga pernah mengalami seperti itu. Terus, iya, dipompa terus. Kalau itu lewat beberapa menit saja, mungkin kita tidak bisa duduk bersama dengan Bill. Tetapi kesaksian itu membawa suatu sukacita. Luar biasa, Tuhan itu bekerja luar biasa. Bahkan di belakang tadi Pak Usyong mengatakan, saya ke belakang mencari itu. Seandainya kok sampai saya nggak ke belakang, mungkin nggak ketemu juga. Nah saudara, nanti kita mencoba melihat. Tetapi itu suatu relasi manusia yang tidak bisa digantikan oleh layar. Ya, begitu. Nah pentingnya bergereja adalah kita bisa bukan cuma duduk bersama, kumpul bersama, enggak, tetapi ada interaksi. Sehingga ketika ada interaksi, saya bisa bertanya, saya bisa mendengar pergumulan mereka. Kemarin saya bersekutu bersama-sama di di Indosif, sempat duduk, sempat di sebelah saya ada Tri, saya tanya Tri, kondisi mama gimana? Mau saya cuma tanya secara umum sebab saya tahunya mamanya Tri sehat. Ternyata dia menceritakan, oh kondisinya begini-begini Pak Santo, sekarang begini-begini dan sebagainya. Saya baru tahu, oh iya. Begitu dia banyak cerita lagi, membawa saya, oke, saya akan bawa ini di dalam doa. Doa bukan cuma sekedar, ya udahlah, aku doain kamu. Tetapi saya ingin mendoakan sungguh-sungguh karena saya mendengar ada suatu interaksi. Nah gereja harusnya seperti itu, saudara. Ada suatu relasi interaksi orang-orang beriman satu dengan yang lain. Ketika mereka berani keluar dari persembunyian, mereka berani mengungkapkan kekhawatirannya, pergumulannya dan sebagainya. Maka itulah awal dari gereja mula-mula. Saudara, kita lihat ya. Di samping mereka berdoa, disebutkan mereka memecahkan roti dan berdoa. Memecahkan roti berarti ada perjamuan kasih barangkali ya. Begitu. Cuma di dalam bersekutu, saudara, ada waktu untuk makan bersama. Salah nggak itu? Nggak salah kan? Tetapi kalau orang datang bersekutu dengan tujuan untuk makan, salah nggak? Salah. Makanya kalau di Indonesia, saudara, persekutuan doa, Bible study itu bahasa Belandanya disebut bidstone. Ada yang tahu? Betul kan bidstone ya? Ayo kita bidstone, ayo. Banyak orang nggak ngerti. Ayo kita bidstone, katanya begitu. Bidstone itu dari bahasa Belanda, itu dari kata beden. Beden itu artinya berlutut, berdoa bersama. Tapi seringkali makna bidstone itu hilang. Berubah bukan lagi beden menjadi item. Iya. Makan. Ayo kita kumpul. Makannya enak kalau di situ. Jadi bukan bidstone lagi, jadi item stone barangkali. Nah itu berubah. Walaupun di saat bidstone ada makan ya nggak apa-apa. Di gereja setelah gereja ada makan nggak apa-apa, supaya tujuannya kita itu punya waktu untuk bisa ngobrol, untuk bisa sharing, nggak segera selesai, tok bubar langsung pulang, bisa ngobrol-ngobrol, duduk sambil makan, sambil minum. Tetapi tujuan utamanya bukan itu. Sebab kalau tujuan utamanya itu lalu dilihat gitu, aduh makanannya pizza lagi, aduh cepet-cepet pulang deh, gitu. Aku udah suka pizza gitu misalkan. Nah itu bukan lagi menjadi beden, tapi menjadi eten itu, saudara. Nah jemaat mula-mula bersekutu karena mereka tuh begitu rindu, haus akan firman Tuhan. Mereka belajar berkumpul di sekitar pengajaran rasul-rasul itu untuk berdoa, untuk memberikan dukungan satu dengan yang lain, supaya melalui doa itu, saudara,
kita juga mau bicara dengan orang yang kita dukung itu. Kamu tidak bergumul sendiri. Kita adalah betul-betul tubuh Kristus. Kalau kamu sakit, aku ikut merasakan sakit. Kalau kamu sedih, aku merasakan sedih. Kalau kamu sukacita, aku merasakan sukacita. Itulah yang terungkap di dalam doa. Sehingga doa itu bukan cuma formalitas, tetapi doa adalah suatu hubungan pribadi orang beriman dengan Tuhan, mengungkapkan yang ada di hatinya. Jadi kalau saya mendoakan seseorang dan seseorang itu sungguh-sungguh perlu dukungan, itu harus keluar dari hati saya. Karena saya ingin membawa pergumulan saudara saya ini adalah pergumulan saya. Itulah makna daripada bergereja tubuh Kristus yang tidak bisa tergantikan oleh layar. Begitu. Orang mengajar, orang berkhotbah yang hebat di layar bisa, tetapi relasi, hubungan, berdoa, saling mendukung, saling sharing untuk mengenal masing-masing pergumulan masing-masing itu tidak tergantikan oleh layar, oleh televisi, saudara. Nah, saudara, apa akibatnya bila orang-orang percaya itu berkumpul dan mendengarkan firman Tuhan? Apa akibatnya bila firman Tuhan itu berbicara? Apa akibatnya bila firman Tuhan itu dengan kuasa Roh Kudus bekerja dalam hati seseorang? Apa yang terjadi? Ada dua yang terjadi, yang terkenal di dalam ayat yang kita baca. Yang pertama, rasul-rasul itu mengadakan apa? Mujizat. Apa mujizat itu? Banyak orang bingung mujizat itu. Misalkan, misalkan yang namanya Pak John tadi, dia jatuh, dia sudah tidak bernapas. Lalu tiba-tiba misalkan Kowisyong datang, dia, wah sudah terlambat, 30 menit sudah meninggal. Lalu ditumpangi tangan oleh Kowisyong, didoakan, Tuhan, aku minta dalam nama Yesus, Engkau bangkitkan dia, lalu dia bisa bangkit begini. Dia bisa bangun lagi, dia tertawa, aku ada di mana ini? Loh, tadi aku kenapa kok tidur di sini? Itu mujizat bukan? Mujizat? Mujizat ya. Tapi misalkan Kowisyong lihat, loh, dia kok ada di sini? Loh, ada apa ini? Aku konen Wan-Wan. Kemudian Wan-Wan mengatakan, ayo pompa-pompa. Ayo buka mulutnya, ayo tiup. Tambahkan oksigen ke dalamnya dari mulutmu. Ayo supaya paru-parunya bisa kembang kempis. Kemudian yang dia sudah biru itu lama-lama menjadi merah kembali. Kemudian bisa napas kembali. Begitu. Kemudian dibawa ke rumah sakit. Kemudian dibantu dengan alat. Ini mujizat bukan? Menurut saudara? Mujizat? Sampai rumah sakit baru apa? Dia masih jantungnya bisa gerak. Ya, dia nggak gerak sama sekali. Nggak gerak sama sekali. Sampai rumah sakit baru. Sampai di rumah sakit, mungkin setelah ditolong alat ini itu baru mulai. Misalkan, ini mujizat bukan? Menurut saudara, mujizat ya. Banyak orang mengatakan mujizat itu kalau kita tidak nolong apa-apa, cuma ditumpangi tangan, jebret. Lalu orang yang dokter sudah mengatakan bawa pulang aja lah, ini sudah ada harapan. Lalu didoain, apalagi yang doain itu pendeta, langsung kemudian, wah aku udah sakit lagi, dibawa ke rumah sakit. Lalu diperiksa, loh, kok kankernya hilang ya sudah? Kok bisa ya? Tadi pada waktu dibawa pulang ini sudah stadium akhir. Umurnya paling tinggal seminggu. Loh kok sekarang bisa bersih? Lalu orang mengatakan, ini mujizat. Betul nggak ini mujizat? Mujizat. Saudara, saya itu walaupun tidak mendampingi tiap hari, tapi selalu mengikuti perkembangan baby Liam. Ya, itu anaknya Henny dan Sanda. Bagi saya itu mujizat luar biasa. Saudara bisa bayangin seorang baby yang lahir prematur, saudara-saudara,
lalu jantungnya itu masih kecil seperti telur burung puyuh, dan di dalam jantungnya itu ada serambi kan atas bawah kiri kanan untuk memisahkan antara darah yang kotor dan darah yang bersih. Lalu di serambi itu ada klepnya itu halus sekali. Bayangin anak kecil, ya, dan masih lahir prematur, klepnya masih begitu halus, dan dokternya mengatakan bahwa klepnya baby Liam ini seperti tisu basah. Saudara bisa bayangkan tisu basah seperti apa? Itu kalau dimasukin kotak barangkali diberi tulisan fragile, handle with care, ya kan? Dan klepnya itu, saudara, yang seperti tisu basah itu robek, sehingga tidak bisa memisahkan antara darah yang kotor dan darah yang bersih, campur terus. Padahal kita ini kan membutuhkan darah yang bersih untuk mengalirkan oksigen, mengalirkan semua mineral untuk kebutuhan hidup kita. Bayangin anak yang masih begitu kecil, renta, itu mesti dioperasi, jantungnya dibuka, lalu di situ dicari klepnya yang robek, lalu klepnya itu dijahit. Saudara, di sini ada yang punya pengalaman jadi penjahit baju, apa itu namanya? Apa? Alteration. Iya. Kalau jahit yang seperti ini gimana caranya? Kalau jahit baju biasa ini mudah, ini barang bergerak dan masih begitu rentah karena masih kecil, mesti dijahit. Yang dijahit ini barang yang bergerak. Saya kalau lihat baby Liam, saya merasakan ini mujizat biasa. Seringkali orang menganggap yang namanya mujizat itu tanpa campur tangan manusia. Kalau dia itu jantungnya begitu tumpang di tangan saja, Tuhan sembuhkan dia, tubuhkan jantungnya, jebret langsung tubuh, ini mujizat. Tapi kalau melalui dokter yang ahli, lalu dokter itu menjahitnya, setelah dijahit keluar, 3 hari lagi mengatakan bocor lagi, perlu dibedah lagi, perlu dibedah lagi. Setelah begitu dia sehat, lalu di eko bocor lagi. Saudara, saya merasakan aduh, ngikuti pergumulannya Sandang dan apa namanya Henny itu seperti orang naik roller coaster dulu ya. Sebentar imannya di atas, sebentar lagi jatuh down, seperti di atas lagi seperti begitu. Aduh, rasanya saya yang tidak mendampingi jam per jam saja, saya merasakan betapa susahnya. Minggu yang lalu saya ketemu si Liam, saya forward ke saudara semuanya untuk lihat di ICC sosial begitu. Begitu cakep, begitu kuat anak itu luar biasa. Walaupun masih dipantau terus, karena di dalamnya diganti klepnya, diganti metal, hebat, diganti metal. Terus saudara, apakah ini bukan mujizat? Orang seringkali membatasi mujizat itu kalau tanpa campur tangan manusia. Kita lihat, ketika rasul-rasul itu dipenuhi Roh Kudus, rasul-rasul itu mengadakan mujizat dan tanda-tanda. Mujizat dan tanda-tanda itu tidak jatuh dari langit begitu saja, tapi bekerja melalui rasul-rasul, bekerja melalui manusia. Jadi jangan membatasi mujizat Tuhan. Mujizat Tuhan itu bisa bekerja, dan memang Alkitab menyaksikan mujizat tidak bekerja di tangan hampa, di ruang hampa. Selalu memakai Nabi Elia, memakai Musa, memakai Tuhan Yesus, memakai murid-muridnya, memakai Paulus dan sebagainya. Selalu bekerja melalui manusia. Masalahnya, manusia mau mengakui enggak itu mujizat dari Tuhan? Atau manusia mengatakan, no, ini tanpa campur tangan Tuhan. Kalau manusia mempunyai kepandaian,
sehingga itu bisa menolong sesamanya. Kalau pikiran manusia dibukakan oleh Tuhan, ini mujizat bukan? Saudara, apa mujizat yang terbesar di sini? Mari kita baca dengan teliti, supaya kita tidak suka melepaskan ayat-ayat Alkitab dari konteksnya. Kita kembalikan konteksnya ya. Ayat 43 mengatakan, maka ketakutanlah mereka semua, yaitu orang-orang percaya tadi. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda. Ayat 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ayat 44 dan ayat 45 tidak berdiri sendiri. Ayat 44 dan 45 itu terjadi setelah ayat 43, yang mengatakan bahwa rasul-rasul mengadakan mujizat dan tanda-tanda. Akibatnya orang-orang percaya banyak yang menjual harta mereka bagi-bagikan untuk menolong satu dengan yang lain. Dan setiap hari ada orang yang melakukan begitu. Mengapa, saudara? Saudara-saudara, mujizat itu terjadi ketika firman Tuhan dan kebenaran dibukakan, dan ada hati orang yang dibukakan supaya firman Tuhan itu bekerja. Dan ketika firman Tuhan itu dibiarkan bekerja, akan terjadi mujizat yang besar. Dan di ayat ini mujizat yang paling terbesar adalah orang-orang yang cuma memperhatikan kepentingan diri sendiri. Mereka sembunyi ketika Yesus bangkit karena takut resiko, takut bersaksi, karena Yesus sedang dicari, karena dianggap mayatnya dicuri murid-murid, dan murid-murid itu bersembunyi. Mujizat yang terjadi pada hari Pentakosta, saudara, dan murid-murid yang pertama, gereja yang pertama, adalah ketika murid-murid berani keluar dan menyatakan diri bahwa aku ini murid Kristus. Oleh sebab itu yang sangat indah, kata kesaksian itu dalam bahasa aslinya disebut marturia. Itu kesaksian. Dan orangnya yang bersaksi disebut martir. Orang seringkali mengatakan martir itu kalau orang sudah berani mati untuk imannya. Enggak. Bukan itu. Martir yang sesungguhnya adalah orang yang berani bersaksi tentang imannya. Itu martir. Mengapa begitu? Sebab pada zaman itu, di mana murid-murid Yesus dimusuhin, ditangkap untuk dibunuh, nah orang yang berani mengatakan aku murid Yesus, itu martir. Dan bisa memahami itu maksudnya martir. Martir adalah orang yang berani keluar dari keegoisan diri sendiri dan menyaksikan imannya. Itulah mujizat yang besar. Dan mujizat itu terjadi dikala Roh Kudus bekerja melalui firman. Bila firman Tuhan diberitakan, bila firman Tuhan dibukakan, responnya adalah egoisme, ketakutan, kekhawatiran, mementingkan diri sendiri, itu menjadi runtuh dan orang berani keluar untuk menjadi saksi Kristus. Saudara, Alkitab tidak pernah mengajarkan, ayo kamu kalau ikut Yesus, hartamu semua jual, semua kekayaanmu, restoranmu semua jual, udah bagi-bagikan satu dengan yang lain. Enggak. Apakah ayat 44 dan 45 ini murid-murid dan orang-orang percaya itu melakukan menjual semuanya dan membagi-bagikan karena Tuhan paksa, Tuhan tekan, Tuhan perintahkan? Enggak. Sama sekali enggak. Ya. Tetapi itu merupakan sebuah respon. Respon dari orang beriman yang mengalami pekerjaan Tuhan, yang mengalami kepenuhan Roh Kudus, yang mengalami firman Tuhan yang disingkapkan, bahwa hidupmu itu sudah ditebus. Hidupmu itu adalah hidup karena anugerah. Dan karena itulah murid-murid merespon dirinya dengan cara apa? Yang aku punya, aku mau bagi-bagikan.
Tuhan tidak memaksa, tetapi itu hasil dari yang keluar dari hati. Beda jangan dibandingkan dengan satu orang muda yang kaya lari-lari depan Yesus lalu tanya, Tuhan, gimana caranya aku bisa masuk kerajaan sorga? Lalu Yesus mengatakan, kamu tahu nggak apa yang diajarkan oleh hukum Musa? Oh tahu aku Tuhan, apa? Hukum Musa ngajarin kamu apa supaya bisa masuk kerajaan sorga? Kasihlah Tuhan Allahmu blek. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, dan sebagainya. Terus Yesus mengatakan, ya sudah itu lakukan. Lalu orang kaya itu mengatakan, oh aku sudah melakukannya sejak masa muda. Lalu Yesus mengatakan, oh ada satu yang masih kurang. Jualah seluruh hartamu, bagikan pada orang miskin dan ikut aku. Apakah ayat itu ada relasinya dengan ini? Enggak. Mengapa orang kaya itu disuruh Yesus melakukan itu? Jual, bagikan pada orang miskin lalu ikut aku. Apakah kalau kita mengikut Yesus tidak boleh kaya? Apakah kalau kita mengikut Yesus harus menjual semua harta kita lalu mengikut dia baru berkenan? Tidak. Tetapi ayat yang orang kaya disuruh menjual hartanya untuk bagikan orang miskin dan ikutlah aku, karena yang menjadi penghalang buat dia untuk diterima kerajaan sorga itu adalah kekayaannya. Dia mempertuhankan kekayaannya, dia mengandalkan kekayaannya, sebab dia menganggap bahwa sorga itu bisa dimiliki, bisa dibeli dengan kekayaannya. Dan Yesus mengatakan, jual dulu, kemudian ikutlah, supaya sungguh kamu mempertuhankan aku dalam hidupku. Jangan ada yang menghalangi. Nah saudara, kisah para rasul ini yang kita baca harus dibaca dalam konteks seperti itu. Murid-murid yang begitu ketakutan, murid-murid yang begitu egois untuk mementingkan diri sendiri. Begitu mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, begitu mereka dibukakan dengan kesadaran bahwa keselamatan itu anugerah, itu pekerjaan Allah, dan mereka membuka pintu hatinya untuk menyaksikan yang mereka alami bahwa Yesus benar bangkit, maka dia keluar dari persembunyiannya. Mereka berani menyaksikan pekerjaan Tuhan yang besar itu, termasuk begitu sukacitanya, begitu luar biasanya, sampai dia rela menjual hartanya dan membagi-bagikannya. Itu respon keluar dari hati ingin memberi kesaksian. Dan itu bukan perintah firman Tuhan, kalau tanda kamu dipenuhi Roh Kudus harus jual hartamu semua. Tidak. Itu bukan perintah Tuhan bahwa kalau kamu mau jadi murid Kristus, ya tandanya seperti kisah Rasul ini, jual semua lalu bagi-bagikan. Tidak. Itu bukan perintah Tuhan seperti itu. Itu respon orang yang mengalami pekerjaan Roh Kudus. Dia begitu kagum bahwa hidupnya sudah diubah, dan dia rindu menyaksikan itu. Dan kerinduannya itulah yang mengalir, dengan bukan hanya menyaksikan dengan kata-kata saja, tetapi menyaksikannya dengan perbuatan. Itu maksudnya kisah Rasul dicatat. Sebab saudara, kesaksian dengan perbuatan itu kesaksian, bukan keselamatan. Kesaksian dengan perbuatan itu jauh lebih kuat daripada kata-kata. Apa akibatnya? Kita bisa baca. Tiap hari Tuhan tambahkan orang-orang yang percaya. Orang-orang yang percaya yang ditambahkan itu bukan karena mereka berbuat baik sehingga mereka ditambahkan saudara percaya, tidak. Tetapi ketika mereka melihat orang-orang yang mengikut Yesus yang tadinya egois, memperhatikan diri sendiri, bersembunyi, semua kesaksian apa yang dialami tentang Yesus cuma diambil untuk diri sendiri. Ketika mereka melepaskan egoismenya, mereka keluar, mereka berani bersaksi bahwa Kristus hidup, Kristus bangkit, Kristus menang. Dan bukan cuma bersaksi dengan kata-kata, tapi juga bersaksi dengan perbuatan. Itu yang menyebabkan jemaat pertama itu meledak. Banyak orang-orang akhirnya
memberi diri dibaptis, sebab memang benar kesaksian dengan perbuatan itu jauh lebih kuat daripada kata-kata. Saudara, kita memang tadi diajak Martin untuk berdoa tentang hurricane yang sedang terjadi, ya, bencana yang juga berdoa supaya sebab anginnya larinya kemari, begitu. Tapi kalau udah anginnya lari kemari, lalu misalkan kepada saudara sekarang ini diberitahu ada banyak loh pengungsi, ada yang mau terima. Berapa hari yang lalu saya di WA sama sama David gitu, Pak Santo, ada nggak yang mau terima anak-anak Indonesia mahasiswa yang dari daerah Texas sana, kira-kira 91 anak, mereka butuh dievakuasi. Lalu saya langsung mikir, waduh, 81, gimana caranya? Ini diumumkan ke jemaat, barangkali siapa yang mau membuka rumahnya. Tapi saya tanya gitu, kapan? Berapa hari? Apa saja yang perlu dibantu? Supaya kalau ada jemaat yang mau bantu, pertanyaannya jelas. Sebab pasti tanya, sampai berapa lama? Saya perlu jemput enggak? Saya perlu nganter enggak? Saya perlu kasih makan apa enggak? Berapa lama? Kan pasti detail begitu kan? Begitu, saya. Ya, ternyata sudah ada yang mengcover, nggak sebanyak itu. Tapi nggak tahu sisanya di mana, begitu. Tapi saudara, dari pengalaman hidup saudara dan saya, juga pengalaman ketika kita melakukan tim misi, ya, mission trip, sungguh harus diakui bahwa ternyata kesaksian melalui perbuatan itu jauh lebih berbicara ketimbang kata-kata. Dan itulah yang ditulis di Kisah Para Rasul pasal 2. Bukan bagi-bagi hartanya semua dihabisin, dibagi sama rata. Bukan itu pentingnya, bukan itu. Sebab ada nyanyian saudara yang saya ingat tahun 70-an, ketika saya dulu masih berkobar-kobar gitu. Nyanyiannya bahasa cinta, semua tahu kan? Bahasa cinta. Andaikan aku bagikan seluruh hartaku, andaikan aku donasikan hidupku, tapi tanpa cinta itu hampa tak berguna, kata nyanyian itu. Betul kan? Oleh sebab itu nyanyian itu sangat bagus sekali. Sebab referennya mengatakan, ajarilah Tuhan kami bahasa cintamu. Sebab cinta yang seperti itu tidak dimiliki manusia. Cinta seperti itu adalah milik Tuhan sendiri yang dianugerahkan kepada setiap orang yang hatinya mau terbuka. Ajarilah kami Tuhan bahasa cintamu agar kami tidak lupa dekat padamu. Betul, saudara. Bila seseorang itu dimabuk cinta, yaitu cinta kepada Tuhan, maka cinta Tuhan itu akan meluber dan orang itu tidak akan tahan untuk menyimpan segala sesuatu yang Tuhan beri, kecuali dia akan merasa puas jika itu dibagikan. Itulah yang ditulis oleh Kisah Para Rasul pasal 2. Jadi jangan keliru. Jadi firman Tuhan ini bisa diterapkan nggak masa kini? Bisa. Dan kita sudah menerapkannya terus. Bila mana Tuhan bekerja, kita membuka hati, ayo. Jadi bukan hartanya dibagikan atau dijual semuanya, baru itu namanya wah dipakai Tuhan, enggak. Sebab seandainya aku menjual hartaku dan aku membagikannya kepada semua orang, namun tanpa kasih cinta itu hampa berguna. Betul nyanyian itu. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Tuhan, saat ini firman-Mu mengajak kami untuk merenungkan kembali. Sebagai orang-orang yang sedang berkumpul, apakah saat ini kami berkumpul sebagai tubuh Kristus
yaitu gereja Tuhan, yaitu orang-orang beriman yang sedang mendengar untuk menggumuli firman Tuhan, bukan mendengar untuk melupakannya. Apakah sebagai tubuh Kristus saat ini, kami sebagai orang yang mau membuka hati kami supaya firman Tuhan berbicara, firman Tuhan bekerja, dan roh Tuhan bekerja untuk mengubah hidup kami, supaya mujizat terjadi melalui hidup kami. Tuhan, apakah kami ini seperti jemaat mula-mula yang memiliki kepekaan satu dengan yang lain, sehingga ketika kami berkumpul, kami bukan cuma berkumpul untuk kepentingan kami sendiri, tetapi sungguh kami berkumpul sebagai tubuh Kristus yang saling mendukung, yang saling menguatkan, yang saling memperhatikan, dan yang saling bantu-membantu. Tuhan, tolonglah kami, murnikanlah jemaat-Mu ini, murnikanlah kami sebagai tubuh Kristus, sebab kami rindu memiliki persekutuan seperti jemaat mula-mula di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa, berbicaralah, bekerjalah di dalam hidup kami. Pakailah kami menjadi tanda mujizat-Mu bagi orang-orang di sekitar kami, supaya Engkau dipermuliakan. Amin. Terima kasih Pak Susanto. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah dibawakan, kiranya menjadi berkat bagi kehidupan kita. Ya, mari kita buka sejenak warta kita sekali lagi.